Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kami dari kelompok 1 akan membahas bab 2 yaitu Stock Investment, Investor Accounting, and Reporting. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan membacakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Bening Novita dengan NPM 210130101067. Lalu ada Ahmad Rizal dengan NPM 230130101072. Lalu ada Azarin Maharani dengan NPM 230130100353. Lalu ada Andika Triaji dengan NPM 230130101084 dan ada Rizky Kusmanandar dengan NPM 230130101088. Baik, untuk pelaporan kepemilikan antar perusahaan, jadi akuntansi untuk investasi pada saham biasa itu tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor pada investi. Kemudian, tingkat pengaruh itu merupakan faktor utama yang menentukan apakah investor dan investi akan menyajikan laporan keuangan konsolidasi atau menggunakan metode biaya atau ekuitas. Dan kemudian laporan konsolidasi itu melibatkan penggabungan untuk pelaporan keuangan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban individual untuk 2 atau lebih perusahaan yang berhubungan istimewa seakan-akan adalah satu perusahaan, termasuk prosedur pengeliminasi semua kepemilikan dan aktivitas antar perusahaan. Baik, kemudian ada dasar pelaporan keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan saham biasa. Jadi untuk pelaporan keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan saham biasa ini dibagi menjadi 3, yaitu tingkat kepemilikan kurang dari 20%, yang kedua tingkat kepemilikan 20% hingga 50%, dan yang ketiga ada yang tingkat kepemilikannya lebih dari 50%. Yang pertama, untuk tingkat kepemilikan 0-20% memiliki pengaruh tidak signifikan menggunakan metode biaya, menggunakan nilai wajar. Sedangkan untuk yang tingkat kepemilikannya 20% hingga 50%, dia memiliki pengaruh signifikan dan menggunakan metode ekuitas. Dan kemudian untuk yang 50%, untuk tingkat kepemilikan 50% memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan biasanya menggunakan konsolidasi. Berdasarkan SAK ETAP investor harus mencatat investasi pada entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas, dan dalam metode ekuitas ini investor dalam entitas anak awalnya diakui pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi, dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba atau rugi dan pendapatan serta beban dari entitas anak perusahaan. Kemudian ada akuntansi mencerminkan ekonomi, di mana akuntansi mencerminkan ekonomi berarti bahwa laporan keuangan dan metode akuntansi yang digunakan harus mencerminkan realitas ekonomi dalam suatu transaksi, bukan hanya sekedar mengikuti aturan pencatatan secara formal. Dengan kata lain, akuntansi harus memberikan gambaran yang jujur dan relevan tentang kondisi keuangan dan kinerja ekonomi suatu perusahaan atau suatu entitas. Untuk prinsip dasarnya, yang pertama ada substansi mengatasi bentuk atau substance over form, di mana akuntansi harus mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi, bukan hanya bentuk hukumnya saja. Contoh, jika suatu perusahaan memiliki kewajiban sewa yang pada dasarnya seperti utang, misalnya lease jangka panjang, maka harus dicatat sebagai kewajiban meskipun secara hukum bukan pinjaman. Yang kedua ada nilai ekonomis lebih penting dari mekanisme akuntansi, di mana laporan keuangan harus mencerminkan perubahan nilai ekonomi yang terjadi, bukan hanya angka-angka hasil pencatatan akuntansi saja. Contohnya, jika perusahaan memiliki investasi yang nilainya naik, tetapi metode pencatatannya masih menggunakan harga historis, maka laporan keuangan bisa kurang mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Yang ketiga ada relevansi dalam pengambilan keputusan, di mana akuntansi harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Contohnya, jika perusahaan menghadapi risiko besar karena perubahan nilai tukar, laporan keuangan harus mengungkapkan dampaknya dengan jelas. Nah, kemudian di sini tuh ada metode fair value. Jadi itu didasari pada FASB Statement nomor 115 atau PSAK
55 revisi 2014. Jadi saat akuisisi, contohnya itu ada perusahaan PIL dan perusahaan SUD. Nah, saat akuisisi, perusahaan PIL ini membeli 2.000 saham dari perusahaan SUD sebanyak $100.000. Jadi jurnalnya adalah investment di perusahaan SUD, kemudian di debit, kemudian kreditnya cash 100.000. Kemudian perusahaan PIL ini tuh menerima 4.000 dari dividen dari perusahaan SUD, maka jurnalnya itu debitnya adalah cash sebesar 4.000, kemudian pendapatan dividen dikredit sebesar 4.000. Nah, kemudian ada metode fair value method at year end. Jadi ini tuh mengurangi pendapatan dividen yang diakui jika diperlukan. Jika perusahaan PIL menentukan bahwa dividen kumulatif melebihi bagian kumulatif pendapatannya sebesar $1.000, maka jurnalnya yaitu di debit ada pendapatan dividen sebesar 1.000, kemudian di kreditnya itu ada investment di SUD sebesar 1.000. Nah, jika nilai wajar meningkat menjadi $120.000 dan saldo investasi di rekening SUD adalah $99.000, maka jurnalnya yaitu penyisian untuk menyesuaikan efek yang tersedia untuk dijual ke nilai pasar sebesar $21.000 debit. Kemudian untuk kreditnya itu penghasilan komprehensif lainnya di kredit sebesar $21.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ekuitas. Di sini terdapat contoh pada saat akuisisi Bitness membeli 2.000 saham dari SUD sebesar $100.000. Untuk jurnalnya adalah investasi pada SUD sebesar $100.000 pada debit dan kasnya adalah $100.000 pada kredit. Lalu Bitness menerima $4.000 sebuah dividen dari SUD. Untuk jurnalnya adalah kas sebesar $4.000 pada debit dan investasi pada SUD sebesar $4.000 pada kredit. Selanjutnya ada metode ekuitas untuk akhir tahun. Bitness mendapatkan pendapatan sebesar $5.000. Untuk jurnalnya tetap pada seperti dividen, kas sebesar $4.000 pada debit dan investasi pada SUD sebesar $4.000 pada kredit. Dan untuk akhir dari investasi pada SUD sebesar $100.000 dikurangi dengan $4.000 sebagai dividen ditambah dengan $5.000 sebagai pendapatan dan didapatkan hasilnya adalah $101.000. Jadi untuk laba yang diterima oleh Bitness adalah $1.000. Investasi, saham, akuntansi, dan pelaporan investor. Kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan pertama, pengaruh signifikan yaitu kepemilikan saham dengan hak suara sebesar 20% hingga 50% merupakan anggapan adanya pengaruh signifikan. Jangan menggunakan metode ekuitas jika tidak ada pengaruh yang signifikan. Poin pertama, penolakan oleh pihak yang menerima investasi. Kedua, penyerahan hak-hak pemegang saham yang signifikan. Ketiga, konsentrasi kepemilikan mayoritas. Keempat, kurangnya informasi mengenai metode ekuitas. Dan yang terakhir, gagal memperoleh perwakilan dewan. Selanjutnya adalah kontrol. Kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% merupakan bukti dugaan pengendalian. Siapkan laporan keuangan konsolidasi. Jangan melakukan konsolidasi jika pengendalian bersifat sementara atau jika tidak mempunyai kendali. Pertama, reorganisasi hukum atau kebangkrutan. Kedua, pembatasan asing yang ketat. Selanjutnya, biaya akuisisi lebih besar dari nilai fair value asset, nilai fair value net asset, dan nilai fair value net asset lebih besar dari book value net asset. Di sini dicontohkan
Paine mengakuisisi 30% saham dari Siloam dengan harga 5.000. Siloam memiliki aset bersih yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, fair value itu A-L, di mana 18.800 dikurangi 2.800 sehingga menjadi 16.000. Lalu untuk book value-nya adalah 15.000 dikurangi 3.000 sama dengan 12.000. Selisih sebesar 4.000 antara 16.000 dan 12.000 disebabkan oleh yang pertama, 1.000 dari persediaan yang dinilai terlalu rendah dijual pada tahun ini. Lalu yang kedua, 200 dinilai terlalu tinggi pada aset lancar lainnya yang digunakan pada tahun ini. Lalu peralatan yang dinilai terlalu rendah yang bernilai 3.000 dengan masa pakai 20 tahun dan obligasi senilai 200 yang dinilai terlalu tinggi yang akan jatuh tempo pada 5 tahun. Di mana rumusnya pada tabel di bawahnya, yaitu 5.000 lebih besar dari 30% dikali 16.000, di mana lebih besar lagi dari 30% dikali 12.000. Lalu hasilnya adalah 5.000 lebih besar dari 4.800 dan lebih besar dari 3.600. Selanjutnya di sini contoh untuk menjurnal akuisisi pada saham Sloan. Di sini pada contoh bisa dilihat pada soalnya di mana Paine membayar 2.000 cash dan menerbitkan saham biasa senilai 3.000. Dengan nilai par dari sahamnya itu 2.000, dan Paine juga membayar 50 untuk mendaftar dan 100 untuk biaya konsultasi. Jadi di sini jurnalnya yang pertama investment in Sloan pada kas, common stock dan additional paid, di mana investment in Sloan-nya 5.000, untuk kasnya 2.000, common stock-nya 2.000 didapat dari par value-nya. Lalu untuk sisanya masuk ke additional paid in capital. Lalu untuk jurnal kedua ada additional paid in capital, in investment expense dan pada kas, di mana additional paid in capitalnya itu 50 dari biaya register dan biaya investment expense itu berasal dari 100, yaitu biaya konsultasi, di mana mengeluarkan kas yakni 150. Selanjutnya pada cost atau book value assessment, di mana di sini kita menghitungnya dari cost of akuisisinya itu 5.000, lalu dikurangi dengan 30% dari book value pada perusahaan yang kita akuisisi, di mana 30%-nya itu book value-nya itu sebesar 12.000. Jadi 30%-nya itu 3.600. Lalu untuk selisih darinya itu masuk ke excess of cost over book value, yakni 1.400, di mana 1.400 itu adalah total dari amortisasi, mencakup amortisasi yang ada pada tabel di bawah, dari inventory hingga accounts payable, di mana semuanya itu 30% dari amortisasi pada perusahaan yang kita akuisisi. Lalu untuk sisanya masuk ke dalam goodwill, sehingga totalnya tetap di 1.400. Selanjutnya di sini untuk mencatat dividen dan pendapatan. Misal di sini adalah Paine menerima dividen dari Sloan sebesar 300, maka jurnalnya adalah cash pada investment in Sloan yaitu 300. Jika di sini Sloan-nya itu mendapatkan net income 900, maka Paine yang mengakuisisi saham Sloan sebesar 30%, sehingga nilainya menjadi 300. Selanjutnya pada amortisasi dan investment income, di mana investment income itu diperoleh dari 30% dari net income, lalu dikurangi dengan amortisasi, di mana amortisasinya itu bisa dilihat dari tabel berikut. Pada keterangan yang sebelumnya itu ada pada beberapa slide yang sebelumnya itu ada keterangan di mana beberapa amortisasi itu hanya bertahan untuk 1 tahun, sehingga yang sudah melebihi lewat 1 tahun itu dinolkan.
Lalu sisa amortisasinya adalah seperti berikut. Inventory-nya menjadi 0, untuk other core asetnya 0, lalu nya menjadi 855, lalu not payable-nya menjadi 48, dan untuk goodwill tetap di 200. Sehingga total amortisasi yang seharusnya masih ada itu dilihat dari ini, 1 year amount, yaitu 297. Sehingga investment income-nya itu 30% dari pendapatan itu dikurangi dengan 297, sehingga terdapat hasilnya. Selanjutnya pada jurnal tahun berakhir. Jurnal tahun berakhirnya itu investment in Sloan pada income from Sloan. Di sini jurnalnya itu 603. Nah, untuk ending balance dari investment akunnya itu adalah cost dikurangi dividen lalu ditambah dengan investment income, di mana pada contohnya itu 5.000 dikurangi 300 dan ditambah 603, sehingga menjadi 5.303.